Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tasbih sekalian, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja, dan bagi kalian yang sakit semoga lekas sembuh, dan bagi kalian yang sehat tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, dan bagi kalian yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih banyak karena kalian telah mendukung channel ini untuk berkembang lebih baik lagi. Kali ini saya sudah berada di STAI Mutakin Purwakarta. Nah, dan saya sudah berada dengan salah satu mahasiswa pasca sarjana yang akan mengikuti sidang tesis. Dan sekarang ini dia akan masuk di nomor 1 urutannya. Ya, silakan Pak Gustomo. Ya, Pak Gustomo. Ya, silakan, namanya siapa, Pak? Nama saya Gustono. Gustono. Oke. Pasca sarjana jurusan konsentrasi bimbingan konseling. Konsentrasi bimbingan konseling. Nah, kan Bapak ini mau mengikuti sidang nih. Ya. Bagaimana perasaannya? Oh, luar biasa. Tadi malam bisa tidur? Dari malam selesai ngeprint jam setengah 12 malam. Setengah 12 malam. Dan belum dicetak. Ya. Dari kejar sampai subuh. Dikejar sampai subuh. Printer mati. Printer. Jadi luar biasa. Dan juga tahu nomor 1 juga? Belum. Nah. Ternyata pas datang nomor 1 itu lebih mengejutkan lagi. Wow. Lebih mengejutkan lagi, dan kebetulan pengujinya masih fresh. Pertanyaannya wah luar biasa. Tapi apapun yang terjadi siap untuk dihadapi ya? Siap. Baiklah kawan-kawan, kita lihat saja video Pak Gustomo yang akan mengikuti sidang tesis. Selamat menyaksikan. Judul tesis yang saya susun adalah judul bimbingan konseling Islami mengatasi dampak COVID-19 dalam kegiatan keagamaan. Kita tahu bersama bahwa pada masa-masa terakhir ini COVID-19 sangat begitu luas dampaknya, tidak hanya di Indonesia bahkan seluruh dunia, di mana ini mempengaruhi aspek seluruh kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial, budaya, dan itu termasuk dalam masalah agama. Dan pembahasan yang saya fokuskan pada tesisnya adalah bagaimana dampak COVID ini berpengaruh besar terhadap kegiatan keagamaan, terutama di Masjid. Salah satu hal yang sangat terlihat sekali dampak terhadap kegiatan di masjid adalah di awal-awal COVID-19 di Indonesia, bahkan sholat berjamaah itu sangat berkurang jumlahnya. Kemudian bahkan di bulan Ramadan tahun kemarin itu sampai ada pembatasan untuk sholat berjamaah tarawih. Dan yang ketiga, Idul Fitri pun sholat Idul Fitri itu kemudian sampai diberikan fatwa agar dilaksanakan. Itu beberapa contoh hal yang sangat nampak bagi kita semua, bahwa dampak COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan keagamaan di masyarakat, terutama di masjid. Walaupun sekarang sudah mulai ada kemudahan-kemudahan, sudah mulai ada keringanan untuk bisa kembali beraktivitas, walaupun dengan beberapa aturan. Aturan-aturannya diantaranya adalah pembatasan jarak untuk sholat di masjid. Kemudian ada juga
pembatasan, kemudian melakukan protokol kesehatan. Jadi masjid sekarang bisa digunakan, tapi dengan protokol kesehatan. Yang ketiga, bagi orang yang sedang kurang sehat tidak boleh datang ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Dan kemudian untuk pengajian itu relatif agak sulit untuk diselenggarakan, sehingga kegiatan-kegiatan keuangan sangat untuk pengajian dibatasi sekali. Dalam situasi seperti ini sangat mengganggu kondisi psikologis masyarakat kita. Tekanan ekonomi, kemudian bahkan banyak sekali pedagang-pedagang yang bangkrut dalam usahanya, karyawan yang dirumahkan, dan lain sebagainya. Itu mengakibatkan kondisi psikologis masyarakat itu sangat depresi, dan banyak hal kejadian-kejadian, bahkan mungkin perceraian terjadi karena terjadi krisis ekonomi. Dan saya sebagai peneliti menganggap dalam hal ini kegiatan bimbingan konseling sangat penting perannya untuk mengatasi dampak COVID-19, di mana bimbingan konseling Islam ini bisa masuk ke masjid, diselenggarakan di masjid. Dan di beberapa masjid yang saya ambil sampel di Masjid Sikaisa dan Asogiri Purwakarta, itu alhamdulillah diadakan kegiatan-kegiatan dan bisa tetap berjalan, sambil kemudian memberikan bimbingan konseling terhadap masyarakat agar mereka terbebas dari dampak COVID-19, terutama kondisi psikologis yang drop, yang stres. Nah, bimbingan konseling adalah upaya pemberian bantuan seorang konselor terhadap klien dalam mengatasi persoalan-persoalan kehidupan, sehingga mereka keluar dari persoalan yang mereka hadapi. Dalam hal ini, bimbingan konseling Islam memberikan arahan-arahan kepada klien, kepada jamaah masjid, bagaimana mereka menangani, menyikapi situasi, menyikapi dampak psikologis yang terjadi pada masyarakat. Dan pembimbing memberikan bantuan psikologis agar masyarakat atau klien bisa keluar dari persoalan. Menurut pengamatan dan hasil penelitian penulis, itu ketika diadakan konseling terhadap klien jamaah masjid di masjid, ketika mereka memiliki persoalan dan mereka konsultasi tentang berbagai hal persoalan, terutama kondisi sosial psikologis masyarakat pada saat ini, ternyata arahan-arahan pendekatan keislaman cukup mengena terhadap mereka dengan mengingatkan peningkatan pada keimanan dan ketakwaan, dan kemudian mereka dikembalikan kepada fitrah, memahami fitrahnya kembali, sehingga mereka kemudian memahami apa yang harus dikerjakan ketika menghadapi persoalan. Beberapa materi yang bisa disampaikan dalam bimbingan konseling adalah kembali melaksanakan ibadah dengan baik, sholat dengan baik, kembali kepada Allah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan ketika takwanya itu naik, maka mereka sanggup untuk bersabar dalam menghadapi persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Sehingga hasil dari proses konseling di sini ada beberapa proses yang dilaksanakan, ada 3 treatment, 1 kali dan 2 kali dan 3 kali proses konsultasi, baik via luring ataupun via WhatsApp. Itu klien mendapatkan kembali fitrahnya, klien dapat menemukan kembali kepribadiannya sebagai seorang muslim, sehingga tahu bagaimana menyikapi kehidupan atau situasi yang sekarang, sehingga walaupun dalam situasi sulit, mereka bisa mendapatkan kembali kefitrahan.
penelitian ini digunakan dengan metode penelitian kualitatif dan sebagai sampling yang kita ambil dari beberapa bantuan dan kemudian metode yang kedua adalah wawancara, kemudian observasi dan dokumentasi. Kemudian kita simpulkan ternyata bimbingan konseling Islam mampu memberikan solusi kepada masyarakat, kepada jamaah masjid, sehingga kegiatan keagamaan di masjid bisa tetap hidup walaupun dalam situasi yang sangat sulit, baik secara ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan sebagai pendahuluan pemaparan yang saya sampaikan dari Pak saya tulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Bimbingan konseling Islami mengatasi dampak COVID-19 dalam pariwisata. Pertama saya ingin menanyakan apa yang Anda pahami bimbingan konseling Islami dengan bimbingan konseling Islam. Bimbingan konseling Islami adalah bimbingan konseling yang menggunakan teori-teori bimbingan secara umum yang kemudian dilakukan pendekatan-pendekatan Islam, pendekatan agama Islam sebagai materi yang disampaikan dalam proses konseling. Kenapa tidak bimbingan konseling Islam? Kalau bimbingan konseling Islam, dia harus mengambil teori grand teorinya dari Al-Quran, Sunnah, yang itu bisa dijadikan sebagai dasar teori bimbingan. Anda tahu bedanya antara Islami dengan Islam? Konseling Islami dengan Islam? Konseling Islami, ya tadi yang saya sampaikan bahwa teori-teori bimbingan itu teori bimbingan secara umum, tapi kita melakukan pendekatan-pendekatan Islam. Kalau itu Islam, kalau bimbingan konseling Islam itu adalah bimbingan yang dilakukan berdasarkan pada teori sumber-sumber normatif dari Islam. Kenapa Anda tidak memilih bimbingan konseling Islam? Insya Allah mungkin ke depan saya bisa Argumentasinya kenapa hari ini Anda memulai? Kan kalau saya pahami Islam itu kata benda, Islam itu kata sifat. ya. Jadi tentu punya makna. Ya, betul paham. Jadi kenapa belum ke bimbingan konseling Islam? Diperlukan referensi yang cukup, dalil yang cukup untuk untuk menjadikan konsep bimbingan konseling Islam ini sebagai sebuah teori yang bisa dijadikan pijakan keilmuan. Saya belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Kalau itu jawab Anda tidak. Pilihan Anda Islam itu karena tidak punya referensi yang cukup. Saya kalau konseling bimbingan Islam itu sifatnya prosesnya yang menggunakan pendekatan Islam. Jadi ada proses. Dia melakukan konseling menggunakan pendekatan ada Islam. Nah itu yang Anda lakukan. Tapi saya temukan di sini dari latar belakang masalah itu Anda tidak mengangkat itu di sana, Anda mengangkat masjid yang berbina yang masalah. Kalau saya baca di latar belakang masalah. Jadi saya harus bertanya itu bagaimana konseling bimbingan Islam itu Anda antarkan sebagai upaya untuk membantu masyarakat khususnya jamaah ini dalam tentang fokus kata lebih banyak kita masjid kegiatan masjid dan konseling Islamnya ya. Kemudian saya ditanya yang kedua dari pertanyaan Indonesia
kalau lihat dulu kan Anda ingin menekankan bagaimana bimbingan konseling Islam ini mampu mengatasi. Tapi kalau dari pertanyaan kedua, saya memahami sebuah riset itu akan terlihat kemana arahnya dilihat dari riset questionnya. Nah, dari riset question itu saya melihat justru hanya satu saja yang tajam menghantarkan atau mencoba untuk mengatasi memecahkan masalah ini dari pertanyaan nomor 3 saja bagaimana mengatasi. Yang lain itu menurut saya pertanyaan pengantar saja yang tidak substantif untuk memecahkan masalah COVID-19 melalui bimbingan konseling Islam ini. Seperti apa yang dimaksud dengan bimbingan konseling Islam itu kan di bab 2 sudah harus terjawab dengan sendirinya. Sebagai dasar teori itu nggak harus ditanyakan. Ini sudah secara otomatis Anda seolah-olah sudah punya perangkat itu dan Anda simpan di bab 2, bukan mencari lagi alat. Karena Anda seolah-olah punya alat, punya perangkat untuk mengatasi kesimpulan untuk Islam. Kalau Anda tanya sama Islam sedang mencari alat, saya paham ini sebagai isu analisisnya teori tentang konseling Islam yang Anda sudah kuasai, bukan dipertanyakan lagi. Ini kan coba menjadi baru Anda mau mencari apa yang maksud dengan bimbingan konseling Islam. Itu harusnya sudah otomatis di bawah 2 harus ditanya. Gitu ya. Kemudian ini loncat ini bagaimana dampak COVID-19 di Masjid As-Sobiri ini loncat. Terus ini pertanyaan bawah langsung ke siapa ini harus jelas ya urutan sistematikanya harus urut. Kemudian hubungan dan rintangan mengatasi dampak COVID. Saya kira ini tidak terlalu tidak terlalu serius untuk di riset. Justru yang harus Anda lakukan itu bagaimana Anda menggali secara mendalam bahwa konseling Islam itu mampu mengatasi akibat COVID-19 ini. Itu yang harus dipertanyakan. Mungkin Anda bisa menjelaskan bagaimana argumentasi Anda. Silakan. Anda silakan. Terima kasih atas yang ditanyakan barusan oleh Bapak Dr. Manta. Untuk bagaimana konsep konseling Islam itu mampu mengatasi dampak COVID-19 sebagai sebuah hipotesis atau sebuah analisa yang saya miliki adalah dari beberapa literatur menyatakan bahwa Islam yang di dalamnya ada aspek keyakinan, ada aspek ritual, aspek akhlak. Ini 3 hal yang memiliki power besar bagi seorang manusia. Ketika Islam sebagai sebuah keyakinan itu dijadikan sebuah hal untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya dan diberikan sebagai materi dalam konseling aspek-aspek keimanan ini niscaya akan merubah cara pandang manusia yang tadinya persepsi negatif terhadap situasi hari ini itu menjadi positif. Itu yang pertama dari aspek keyakinan. Mindset yang baik yang ditopang oleh keimanan akan menyelamatkan. Bukan hanya melahirkan kesehatan mental, tetapi juga keselamatan spiritual. Itu aspek keyakinan. Yang kedua, ada aspek ritual dalam Islam. Salah satunya sholat, kemudian zikir. Sholat dan zikir itu 2 hal yang kalau dianalisis secara ilmiah, maka kita akan bisa menemukan bahwa sholat dan zikir menjadi penolong. Seperti dalam Al-Quran dikatakan,
wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Dengan sholat yang betul-betul baik, benar, dipahami, bahkan kemudian sampai pada kemaknaan, maka sholat itu sebetulnya bisa menjadi solusi bagi umat Islam untuk mengembalikan kepada fitrahnya, dan dia bisa keluar dari persoalan yang dihadapi, termasuk dalam COVID-19. Yang ketiga, aspek akhlak. Dalam Islam itu, Islam mengajarkan akhlak bagaimana berperilaku secara praktis dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Sabar, tawakal, qanaah, sajaan. Itu ada aspek kepribadian yang diajarkan dalam Islam, yaitu bisa menjadi advis bagi klien untuk bagaimana mereka bisa menghadapi persoalan yang hari ini dihadapi. Jadi saya kira cukup sangat beralasan kalau kemudian Islam ini sebagai keyakinan, sebagai ritualitas, dan sebagai akhlak itu kan mampu mengatasi goncangan-goncangan psikologis masyarakat pada umumnya. Saya kira itu Pak. Terakhir ini Pak Ustomo, bimbingan konseling Islam mengatasi dampak COVID ini, Anda memotret apa yang sudah terjadi atau Anda sendiri yang melakukan konseling? Konseling yang dilakukan adalah satu, melihat apa yang terjadi di lapangan, dan sekali Maksudnya ini kualitatif itu bisa memotret, Anda mendeskripsikan apa yang terjadi, ya. atau Anda sendiri yang melakukan konseling terhadap klien? Saya melihat observasi di lapangan, observasi di lapangan, dan itu memang sangat biasa sekali kalau di komunitas masjid, gitu ya. Itu dialog-dialog kayak peer group, seperti peer group itu terjadi di masjid. Jadi bukan Anda yang melakukan konseling, tapi Anda memotret. Ya. Nah, sebenarnya Anda jelaskan di sini apa yang terjadi di sana, bagaimana mereka melakukan konseling, baik kalau konseling kan ada prosedurnya. Apakah mereka sesuai dengan prosedur konseling dalam ilmu bimbingan konseling, atau hanya kebetulan saja prosedurnya sama, mereka tidak menjadi bahwa itu menggunakan prosedur ilmiah? Karena tidak dijelaskan di sini. Jadi saya pasti dari apakah Pak Ustomo yang melakukan konseling kepada jamaah, atau Pak Ustomo melihat observasi yang terjadi konseling yang dilakukan oleh masyarakat dan imam di sana? Ada Saya wawancara ke BKM, wawancara ke apakah imam, kalau Anda bahas imam atau agama di sana melakukan konseling itu sesuai dengan kaidah ilmu konseling, atau zigzag, tetapi kiri-kiri, atau bagaimana? betul. Tentunya apa yang terjadi di lapangan tidak persis seperti apa yang Saya jelaskan. oleh konseling. Harus dijelaskan. Jadi Anda kan memuat potret, terus jelaskan apa yang Anda lihat, yang Anda dengar, Anda rasakan, lalu tuangkan. Tapi lebih lebih bagus lagi itu sudah terencana nampak dalam pertanyaan penelitian. Segera cukup Pak. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Prof. Ustomo. Tadi sudah di awal Prof sudah siap, Profnya sudah ya. Secara desain sudah siap, tapi secara besar pertama rangka berpikir ilmiah tadi. Ini dari logis Inggris pertama itu belum bingung. Cuma outline saja masih ini kebut 1 jam namanya. Itu nggak usah dijawab, diperbaiki saja langsung. Ya. Kemudian penempatan dari hasil penelitian pembahasan di jurnal. Nah, Pak Maman ini juga biasa difokus. Itu biasanya ada bahasa result, discussion result. Ya banyak lah bahasanya. Discussion itu sebenarnya mau membahas tentang fakta dan teori, mix, mentesis, antitesis, biasa itu. Dan resultnya itu apa sih temuannya? Ya, ada conclusion recommendation, misalnya gitu.
dalam tesis ini itu pembahasan dulu, pembahasan narasinya itu lebih sedikit daripada hasil penelitian. Pembahasan dulu baru penelitian. Misalnya seperti ini jelas berbalik. Bagaimana kita mau membahas, menganalisa sedangkan faktanya belum ada begitu. Itu tinggal di hasil penelitian dan pembahasan. Jadi ada penelitian dulu baru pembahasan. Ada yang menggabungkan semuanya analisis data. Nah, kalau analisis data itu sudah termasuk data dan teori yang digunakan. Ini bukan virtual, itu banyak sekali teori yang dicantumkan, banyak konsep ya, beberapa nilai-nilai yang dicantumkan. Tetapi justru di pembahasan itu tidak munculkan gitu ya. Padahal ruh dari teori yang dicantumkan dalam buku itu adalah digunakan untuk di bab 4 itu, di pembahasan itu atau analisis data itu. Ini juga belum nampak. Ya. Ini dari sistematika saya belum bisa memahami penelitian Anda di sini. Jadi tidak bisa direplikasi ya. Kalau saya tidak bisa di cloning ya. Penelitian Anda tidak bisa di cloning oleh masyarakat yang lain. Kemudian betul, katakan quantitative approach and qualitative approach to this nature. Ya, kecuali eksperimen teori yang digunakan oleh beberapa pakar menggunakan treatment, jangan ada kemudian bahasan treatment di sini. Tapi Anda cukup hasil penelitian dari beberapa konselor yang Anda gunakan sebagai itu analisis data yang Anda temukan di lapangan. Jadi ini murni natural setting gitu ya. Jadi tidak ada rekayasa dari peneliti melakukan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pure hasil observasi, pewarnaan dan dokumentasi atas proses bimbingan ya. Mereka kan tidak paham bimbingan sebenarnya, apalagi bimbingan konseling Islami, nggak paham. Berlangsung saja ceramah-ceramah keagamaan, mungkin ada iko, ada kultum 5 menit, itu Anda interpretasikan. Nah, karena Anda keilmuannya adalah BPK, jadi menginterpretasikan bahwa proses itu adalah bimbingan konseling itu Anda, bukan mereka. Kalau mereka nggak tahu apa-apa, mereka hanya proses saja gitu, kegiatan. Mungkin mereka juga tidak tahu apa itu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi ya. Tapi ada yang menginterpretasi itu bahwa ternyata dalam proses itu ada perencanaan. Ini apa? Sebelum mereka melakukan itu ada persiapan-persiapan gitu ya. Dimatikan. Dimatikan untuk Dengan ada HP-nya, bawa sampai saja. Oke. Ya. Jadi itu ya, itu langsung saja langsung diperbaiki ya. Siap. Jangan sampai gini, saya lihat tapi Pak Kustori itu sudah banyak punya yatim Prof di rumahnya itu, punya banyak, sudah menjadi pengasuh ya, masalah yatim. Saya emang salut sama mahasiswa kita banyak yang punya anak yatim. Tapi yang perlu diperbaiki kalau seandainya ditambah dengan ya kerangka keilmuan yang memadai, ya kira-kira mengelola lembaga pendidikan itu akan luar biasa. Jadi dengan Prof masalah kelembagaan itu luar biasa. Oleh karena itu ini karya S2 terakhir, tesis. Saya harap bisa naik ke jurnal, tapi tinggal keseriusan dari saudara memperbaiki semua ini. Karena saya baca-baca ini sangat masuk ya. Saya juga bisa menilai temuan Anda itu bagaimana sebenarnya. Ya. Terima kasih Prof. Itu saja. dengan yang nisbah Islami itu dalam kalimat Islami atau dalam kata Islami dalam Islam. Istilah Islami itu justru berbicara masalah filsafat, teorinya, prinsip-prinsipnya, konsep-konsepnya, aplikasinya itu berbasis Islam. Itu Islam. Kalau Islam, tapi jadi guidance dan selain Islam itu berarti membimbing bagaimana cara sholat, bagaimana cara zakat, dan
Siap. Tapi kalau bimbingan konseling Islami itu maksudnya bagaimana filsafat, cara berpikir, cara prinsip-prinsip dalam membimbing secara Islam. Nah, yang jadi soal Anda itu adalah bimbingan Islami terhadap masalah keagamaan. Saya ingin tanya masalah kegiatan keagamaan apa sih yang muncul akibat COVID-19 itu? Sholat yang ada di Realnya? Ya. realnya kegiatan keagamaan masjid seperti sholat itu jauh berkurang. Sholat Itu di pendahuluan sebetulnya, bukan di hasil temuan ya. Ya. Itu berdiri di bab pertama kan ada di pendahuluan itu Iya. ngomongnya. Ya. Sebetulnya kalau di pendahuluan itu, kalau itu mau dijadikan temuan itu ya, Ya. kalau itu mau dijadikan temuan, di pendahuluannya berbicara pentingnya tentang guidance Islam. Sehingga berdasar dengan adanya COVID-19 itu dipentingkan atau dituntut adanya pengetahuan atau penelitian mengenai gimana sih bimbingan konseling Islami terhadap kegiatan keagamaan. Jadi bisa jadi masalah kegiatan keagamaan ini sholat, urusan sholat, puasa, urusan sholat, urusan apa, haji, begini. Itu masalahnya, masalah kegiatan keagamaan. Tapi itu dibimbing secara Islami juga. Tidak diminta karena jadi tidak sholat, gitu. Tidak dipermalukan karena tidak ngaji di masjid. Itu cara membimbing Islamiknya, yang sebetulnya bisa saja tanpa memakai Islami juga. Secara teoristis memang harusnya begitu. Artinya di sini ada kesamaan. Anda rekam dari pertanyaan ini. Ya. Jadi rekam Rekam. supaya kan nanti sebelum ini masuk ke perpustakaan harus dilihat oleh Pak Mahfud sama Pak Imam. Bab ini banyak kekurangannya ya. Siap. Anda di sini juga memakai istilah-istilah tentang fokus masalah, perumusan masalah. Yang dimaksud perumusan masalah itu sebetulnya itu pernyataan masalah, problem statement. Kalau perumusan masalah justru Anda menyampaikan tentang real masalah. Kemudian indikator dari permasalahan itu, penyebab masalah itu, indikator dari setiap penyebab sampai kepada pernyataan masalah, problem statement. Jadi ada problem formulation, ada indikator of the problem, ada problem causa, ada problem neurol, pembatasan masalahnya dan unsur-unsur yang akan ditelitinya apa saja sampai batas mana gitu. Siap. Baru begitu dengan demikian problem statement. Siap. Nah, yang gini-gini itu kalau mau dirinci secara sistematik, diurutkan aja. Diurutkan setelah Anda mengucapkan tentang latar belakang penelitian. Jadi pembicaraan aja tentang pentingnya guidance prinsip Islam itu. Sebab melihat beberapa masalah di masyarakat, kalau seandainya tidak memakai guidance prinsip Islami, itu ternyata hasilnya tidak baik. Dan karena itu Anda memfokuskan penelitian terkait dengan guidance prinsip Islam. Saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Marfan tadi. Pelaku guidance counseling itu siapa? Anda atau DKM? Itu harus ditegaskan. Harus ditegaskan. Yang melakukan guidance counseling itu katakanlah DKM, Anda hanya mendeskripsikan realitas yang terjadi di masjid. Bahwasanya Anda ada ngobrol dengan si DKM, begini loh caranya guidance counseling, katakan aja. Itu berarti ada treatment baru sebelum pelaksanaan guidance counseling terhadap si DKM. Atau Anda terlepas, si DKM silakan aja guidance counseling kepada jamaahnya. Kemudian Anda sorot sejauh mana guidance counseling yang dilakukan oleh si DKM itu cocok dengan
Islaminya itu. So tadi diingatkan ya, sebab Anda terbalik memahami guidance counseling Islam dan guidance counseling Islam. Islami itu justru menyangkut yang Anda sebut tadi, yang disebut grand theory, application theory, middle theory, itu masuk ke situ di Islaminya. Beda dengan guidance counseling Islam itu adalah cara bagaimana membimbing sholat, membimbing itu. Mulai itu guidance counseling Islam. Kalau seharusnya itu dianggap guidance counseling. Juga ya. Ini jadi masih banyak ternyata hal-hal yang harus dibereskan dari naskah ini. Coba gimana tantangan? Ya, terima kasih Prof atas koreksinya dan mungkin saya keliru lah memahami kata BK Islam dan BK Islami itu tadi. Jadi insya Allah terima kasih atas masukannya, nanti insya Allah saya perbaiki apa yang di sini kurang untuk bisa lebih baik. Oke, saya kira cukup Pak ya. Cukup. Ucapkan Anda keluar dari ruangan dan barangkali nanti lihat catatan-catatan di ujung dari proses ujian. Terima kasih. Kawan-kawan sekalian, di sini saya bersama Pak Bustomo. Pak Bustomo sudah mengikuti sidang tesis. Bagaimana perasaannya, Pak Bustomo? Alhamdulillah lega, walaupun saya menghadapi hampir 1 jam di meja sidang. Di meja sidang. Dan itu sebuah pengalaman yang luar biasa. Dengan berbagai pertanyaan yang tidak terbayangkan sebelumnya, tidak terduga, dan ternyata sehebat apapun kita sebagai mahasiswa S2, ketemu aja salahnya. Ketemu aja salahnya. Itu yang luar biasa. Tapi ini pembelajaran buat kami untuk terus memperbaiki langkah ke depan. Momen apa yang paling berkesan bagi Pak Bustomo? Momen yang paling berkesan adalah Ketika sidang tadi. pertanyaan yang harus membedakan tentang apa itu konseling Islam dan konseling Islami. 2 pertanyaan itu yang cukup menguras pikiran. Dan sampai terpikir juga sampai sekarang. Iya, kami terpikir. Cuma beda I saja. Iya benar. Islam sama Islami itu ternyata teorinya beda jauh. Luar biasa. Tapi itu menjadi pembelajaran dan juga evaluasi buat Ya. Pak Bustomo. Ya, insya Allah nanti mungkin kita perbaiki. Oke.